الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة، الذي فضل علينا في الصحة والرخاء والسعادة والقوة والبركة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد تحية فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأعطي سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang saleh muttaqin, yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaannya. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tahun 2025 kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat bisa bersilaturahmi dan juga ibadah. Nikmat masih diberikan sebuah kesempatan yang luar biasa untuk beramal soleh dan bersedekah. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka yang sudah dipanggil Allah menyesali laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas sholihin, kita masih diberikan kesempatan untuk sedekah dan beramal soleh. Wabil khusus kesempatan liada'il ibadah, pelaksanaan ibadah, wabil khusus Jumat terakhir Rajab tahun ini. Mudah-mudahan Allah berkahi bulan Rajab yang sangat mulia, diberikan kesempatan kita untuk menggapai Sya'ban dan Ramadan tahun ini. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain rasa syukur dan mempertahankan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah yang luar biasa. Setiap mimbar Jumat, bahkan setiap azan, muadzin mendengungkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ila akhir ayat. Kita istiqomahkan, kita dawakan, kita lestarikan pembacaan sholawat dimanapun, kapanpun, dalam konteks situasi apapun. Insya Allah memberkahi kehidupan kita, bahagia di dunia wa akhirat. Saudara sedang Jumat dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sah khutbah jika saya tidak menyampaikan wasiat takwa kepada diri saya dan kita semua. Ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Dalam surat Al-Asr bahkan disebut 2 kali, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ini menandakan perintah fi'il amar di dalam konteks ittaqullah ini sangat penting. Karena begitu banyak manusia-manusia yang lalai kepada Allah, tidak zikrullah, lupa menjalankan ibadah. Ibadah pun hanya asal-asalan. Sholatnya tidak dijaga melalui jamaah, hanya sekedar menggugurkan sebuah kewajiban. Padahal di balik kewajiban kita ingin mengejar sunnah-sunnah, qobliyah ba'diyah, bagaimana duha kita, bagaimana qiyamul lail kita, bagaimana qiraatul Quran kita, bagaimana ratiban-ratiban, bacaan-bacaan, amalia-amalia yang sering kita lakukan, apakah lalai atau tidak dibanding tahun 2024 yang lalu
ini menjadi muhasabah kita mumpung belum masuk bulan suci Ramadan. Ini adalah bulan yang persiapan mental. Bahkan di sana sini begitu juga ada sebagian dari kita sangat bersedih ketika Ramadan mau tiba. Kelihatannya dia hanya berspekulasi. Sebentar lagi saya akan puasa di siang hari, tidak bisa ngopi, tidak bisa makan, tidak bisa merokok di siang hari. Sebegitu sedihnya dia menghadapi bulan Ramadan yang harusnya disambut dengan marhaban ya syahrul Ramadan. Dalam wirid-wirid rutin yang kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballihna Ramadana wa fil lana dzunubana, bahkan ditambah wa hasil maqasidana. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita tidak lupa selalu berdoa kepada Allah dalam setiap saat dengan khusyuk, dengan tadarruk, dengan tawadhu, menghilangkan segala kesombongan yang ada di dalam diri pribadi kita. Karena hakikatnya Malikal Mulkinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam percaturan dunia yang sangat global, alhamdulillah atas izin Allah, Palestina akan merdeka. Dan itu wajib kita syukuri, saudara. Barangkali menjadi teguran besar ketika Amerika sudah sombong, mereka yang sangat takabur, merasa raja diraja, memiliki dunia, penguasa dunia, baik dalam konteks bisa mengendalikan keuangan global, ekonomi global, yang seolah-olah menjajah negara-negara muslim, negara-negara Islam, bahkan negara-negara yang notabene sedang dalam proses pembangunan. Karenanya Allah tidak tidur, saudara, memberikan cash and carry atas statement ketakaburan seorang manusia. Sehingga kalau kita lihat dulu Fir'aun yang luar biasa juga sama. Karena kesombongannya Fir'aun tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala yang Malikal Mulk, bahkan mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka dihancurkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah contoh-contoh dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis terkait masa lalu. Kalau kita buka di dalam mukadimah yang khatib sampaikan, Zuharul fasadu fil barri wal bahri, pasti akan terdapat kehancuran fil barri, di dalam daratan, wal bahri, dalam lautan, bima kasabat aydin nas, diakibatkan oleh ulah tangan manusia yang takabur, tangan manusia yang zalim, menjadi pemimpin yang tidak adil, sehingga liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, supaya mereka merasakan bekas perbuatan yang mereka lakukan, kezaliman-kezaliman, ketidakadilan di muka bumi, tidak menjalankan ibadah, berlaku sombong, takabur dan lain sebagainya. Padahal takabur itu sendiri wa kana minal kafirin, termaktub, tergolong orang-orang yang kafir, dan itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang sangat singkat ini, khotib ingin berwasiat pada diri pribadi dan kita semua tentunya, dalam spektakulasi iman takwa itu tidak hanya di dalam sebuah ucapan, tapi bagaimana ketakwaan itu bisa imtithalul awamirillah secara luas, menjalankan perintah Allah secara luas, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan Allah yang sangat luas. Di antara perintah-perintah Allah yang sangat luas ini harus kita jaga, saudara. Sebagai sendi-sendi Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, itu menjadi visi misi umat Islam yang memang wajib dijalankan. Wabil khusus perintah ibadah sholat, yang ini merupakan puncak dalam konteks orang menyebut oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu adalah aqimis sholat. Sebegitu hebatnya kita punya harta, sebegitu tingginya kita memiliki kedudukan, tetapi kalau tidak sholat, saudara, hancurlah kita.
Amalia yang kita amalkan mungkin boleh jadi sudah sedekah, boleh jadi sudah zakat, boleh jadi sudah puasa. Tapi kalau mereka kualitas sholatnya hancur, kualitas sholatnya tidak baik, maka tidak baiklah seluruh amaliyahnya. Karena kita jaga sholat ini dengan sebaik-baiknya. Aqimis sholat, aqimis sholat. Dirikan sholat. Artinya bukan hanya sekedar melakukan sholat. Mendirikan sholat artinya dia punya prepare, punya planning, punya perencanaan, punya tata tertib, punya syarat, punya rukun, punya iman, punya kesiapan. Bukan sholat yang bin salabim, tapi sholat yang memiliki kualitas sehingga bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah yang lainnya melihat begitu besar kejadian-kejadian alam. Bagaimana tadi DKM sebutkan, kejadian alam itu banyak sekali di muka bumi ini. Sesungguhnya sebagian di antaranya menurut para ulama itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Entah demikian kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Yang terpenting bagi kita adalah persiapan apa kita menghadapi hari kiamat. Setidak-tidaknya kiamat suro, sudahkah kita siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kullu nafsin dha'iqatul maut itu, saudara. Ketika kita sudah mengalami kematian, apa yang kita bawa? Hartakah, jabatankah, investasikah, kesombongankah, atau kemewahankah? Ternyata semua itu tidak kita bawa, saudara. Yang kita bawa adalah amal yang soleh, ilmu manfaat, dan juga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tiga hal yang pokok ini menjadi muhasabah bagi kita di tahun 2025, dan mobil khusus menjelang sebentar lagi Sya'ban dan juga Ramadan. Kalau Ramadan kita bisa gaspol baca Quran, kenapa di bulan Rajab kita tidak mau membaca Quran? Ketika kita bisa sunnah-sunnah, menjaga sunnah, termasuk memiliki kegiatan-kegiatan yang luar biasa di dalam mengisi bulan Ramadan, kenapa juga tidak kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya? Jikalau kita nyampe di bulan suci Ramadan, apakah ada jaminan kita sampai di bulan suci Ramadan? Ternyata hari demi hari, sebagaimana kita dengarkan dalam informasi, begitu banyak musibah yang endingnya meninggal dunia. Di kanan kiri kita yang tidak musibah juga banyak yang meninggal dunia. Berarti dia tidak sampai di bulan Ramadan. Ketika dia tidak sampai di bulan Ramadan, maka dia tidak bisa menjalankan ibadah Ramadan. Karenanya bersiap-siaplah diri kita. Dan sebaik-baik persiapan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang yang beriman, tentu menghadapi goncangan, menghadapi cobaan hidup, diberikan ujian-ujian, baik kekurangan harta, juga kekurangan yang ada di internal keluarga, kekurangan yang ada di lingkungan, kekurangan yang ada di bangsa dan negara. Perintah Allah adalah wabasyiris sabirin, beritakan kabar gembira mereka-mereka yang sabar ketika diuji Allah. Semua yang dikirim oleh Allah alias kiriman Allah itu hakikatnya kita harus sikapi dengan penuh kesabaran. Apapun yang ada di rumah tangga anak-anak kita, salahkah dia pergaulan, pengaruhkah dia ilmu pengetahuan dan teknologi alias handphone dan gadget yang di tengah kamar mereka nyaris 24 jam dia tidak membaca Quran dan tidak mau ta'alum, tidak mau hadir dalam pengajian. Sulit banget mereka diajak sholat jamaah. Mereka sudah terjajah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang idealnya ilmu pengetahuan teknologi itu mestinya bisa mengangkat derajat manusia kepada kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Tapi sebaliknya, teknologi menjadi ancaman bagi mereka. Apa tugas orang tua? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita yang terbaik, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Sejenak mendengarkan azan, handphone kita hentikan. Berangkatlah kita musola, masjid untuk sholat jamaah. Ajak-ajak anak kita untuk tarbiyatul aulad, pendidikan penyetaraan. Bagaimana supaya mereka menyetarai orang tuanya,
mereka yang akan menjadi regenerasi bangsa, meneruskan perjuangan orang tua, baik melalui masjid, musola, majelis taklim, pondok pesantren, dan juga kajian-kajian keilmuan. Ini tradisi kajian-kajian, qiraatul kutub dan lain-lain sebagainya, itu adalah dalam rangka melestarikan dan juga membudayakan hal-hal yang maslahat, wabil khusus mencetak anak-anak kita supaya hubul ilmi, mencintai ilmu pengetahuan, supaya mereka jalisil ulama, duduk bersama para ulama. Bagaimana mereka kholitul hukama, bermuamalah, bergaul secara luas juga dengan para ahli hikmah, saling menghargai ini sehingga membuat generasi kita lebih baik di masa yang akan datang, sehingga mereka bisa menjadi penerus pemimpin bangsa, setidaknya pemimpin DKM masjid. Mereka bisa menjadi RT RW yang beriman, Pak RT Pak RW yang menjadi teladan di masyarakatnya, peduli sosial, cinta agama, cinta jihad fisabilillah, cinta pembangunan masjid, cinta idarah, riayah dan imarah dalam rangka memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup khutbah ini, saya baca dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada syair Arab yang sangat luar biasa. Ya man bidunyahu istaghal. Wahai orang-orang yang dunianya hanya sibuk setiap hari mengejar keduniaan. Qad gharrahu tulul amal. Model-model macam manusia seperti itu hanya tulul amal, cita-cita yang sangat panjang, seolah-olah dia tidak berakhir dengan sebuah kematian. Mencintai dunia hanya untuk dunia, bukan mencari dunia untuk menggapai ridha Allah. Karena dalam kitab ini disebutkan, awalam yazal fi ghaflah. Apakah orang-orang seperti itu selalu akan lalai dan lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta dana minhul ajal, sampai dia dekat nanti waktunya ajal tiba, dia baru menyesal, kenapa saya tidak beramal. Al mautu ya'ti baghtatan, padahal dia tahu bahwa kematian itu akan datang secara tiba-tiba, tidak terduga, padahal dia dalam keadaan sehat, tidak kecelakaan, sedang duduk santai pun bisa kematian datang baghtatan secara tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, sedangkan kuburan itu menjadi sunduk, kotaknya amal perbuatan manusia. Isbir ala ahwaliya, karenanya dalam kitab Nasaihul disebut, sabarlah saudara-saudara kita semua yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kiriman Allah kita ridho, apapun yang diberikan Allah kita bersyukur. Dengan ridho dan bersyukur itu insya Allah kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. La mauta illa bil ajal, dan kita tidak perlu takut saudara, bahwa kematian itu enggak mungkin akan datang kecuali sudah diberikan ajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat yang bermanfaat untuk diri kita dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah dan sekaligus menyambut datangan bulan Sya'ban Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, panjangkan umur kita dalam ibadah, panjangkan umur kita dalam istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli